Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan juga selalu menggunakan masker ya. Kita tetap semangat melawan COVID-19. Mudah-mudahan kita semua dibebaskan dari COVID dan bisa mengikuti pembelajaran di semua pembelajaran yang ada atau yang diberikan oleh guru. Dan mudah-mudahan kalian tidak pernah bosan untuk mengikuti pembelajaran dari jarak jauh karena memang begini keadaannya ya. Dan mudah-mudahan COVID-19 segera berakhir. Masuk pembelajaran yang kedua di bab yang ketiga, lanjutan yang minggu lalu, yaitu tentang modernisasi, ya. Kamu sering mengatakan, oh itu bocah kampungan, oh itu bocah modern, gitu ya. Apa sih modern? Apa sih kampungan? Nah, kita sama-sama melihat dan menyaksikan pembelajaran untuk materi bab yang ketiga tentang modernisasi. Nah, modernisasi adalah proses perubahan masyarakat tradisional menuju masyarakat yang modern, dari tradisional ke masyarakat yang modern. Yang mana bentuk-bentuk modernisasi itu ada dua. Ada modernisasi yang terarah atau directed change, atau modernisasi yang berdasarkan perencanaan atau planet change, ya. Direncanakan, rencana itu adalah planet atau planning, ya. Yang terarah berarti direction, ya. Jadi itu tentang modernisasi. Kemudian perubahan modernisasi yang didasarkan pada sosiodemografi. Kamu perhatikan dalam sosiodemografi itu yang lihat kesehariannya, bahwa modernisasi itu yang pertama dia dari mata pencaharian. Sekarang banyak lahan-lahan sawah diubah menjadi perusahaan. Berarti yang dulunya mereka seorang petani sekarang sudah bekerja di perusahaan. Kita ambil contoh Harapan Indah Depan yang sekarang ada McD. Itu dulunya sawah. Sawah yang sangat luas. Berarti masyarakat sini menggarap sawah untuk diambil hasil sawahnya. Namun sekarang sudah modern, diuruk dengan tanah yang sangat tinggi, disulap menjadi kota, jadilah tempat kuliner. Beda, ketika kan pencariannya. Kalau dulu petani, sekarang sudah nggak ada sawah lagi di situ. Yang kedua, sosiodemografi yang kedua yaitu urbanisasi. Apa itu urbanisasi? Perpindahan penduduk, ya. Ya bisa jadi urbanisasi itu bisa transmigrasi, ya, atau mungkin bisa apa namanya? Ya urbanisasi tadi itu ya, perpindahan penduduk. Ada yang dari desa ke kota, ada yang kota ke desa, dan kebanyakan orang-orang di Jakarta adalah merupakan urbanisasi yang mana kedatangan dari warga dari pedesaan. Mereka ke Jakarta ingin mengadu nasib, ya, ingin mengadu nasib, ingin mencari rezeki, sehingga jalannya dia ke kota. Termasuk saya sendiri juga dari Lampung ke Jakarta mencari pekerjaan. Terus yang ketiganya yaitu pendapatan per kapita, ya. Orang-orang di Jakarta itu pendapatan per kapitanya orangnya hebat, kaya, pendapatannya akan tinggi. Atau mungkin di Jakarta itu pendapatannya itu termasuk dikatakan paling banyak dibandingkan daerah-daerah yang lainnya, ya. Terus konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh media massa. Oh, di media massa ada iklan ini, beli ini, iklan itu, beli itu. Tuh. Jadi membeli suatu barang itu bukan karena kebutuhan, karena dipengaruhi oleh media massa. Oh, di media massa ada misalkan pizza lagi dapat diskon, pada beli. Padahal tadinya tidak akan membeli pizza, tapi karena diskon beli. Oh, di Ramayana ada diskon sendal, pada beli diskon sendal. Padahal nggak membutuhkan sendal. Membelinya itu disebabkan karena faktor media massa. Nah, ini Singapura ya. Ini Singapura punya biang lala segede gini. Yang pernah ke Singapura. Nah, ini
jembatan yang menghubungkan antara Malaysia dengan Singapura, ya. Nah, ini Selat Johor nih, Selat Johor, di mana pemisah antara negara Singapura dengan Malaysia, sangat dekat sekali itu. Perubahan modernisasi yang didasarkan pada struktur organisasi sosial. Yang pertama, lembaga kemasyarakatan. Yang kemudian, norma dan nilai-nilai sosial. Yang ketiga, lapisan sosial masyarakat. Dan yang keempatnya, interaksi sosial dalam masyarakat. Nah, itu sekarang sudah modern semuanya. Ya, sudah sangat modern semuanya. Terus kemudian, modernisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang lain, yaitu perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, mobil yang menggunakan sinar matahari, misalkan seperti ini contoh yang dikembangkan oleh negara Jerman. Perkembangan di bidang ekonomi, perkembangan di bidang industri, pola hidup dan cara berpikir masyarakat yang sangat kritis terhadap keadaan yang saat ini ada. Terkait dengan kuatnya norma dan keterbatasan, ini apa nih? Karakteristik masyarakat di bidang agraris. Yang pertama yaitu terikat dengan kuatnya norma dan kekerabatan. Biasanya, mohon maaf nih ya, kalau orang Garut, Asgar, potong rambut, ntar ngajarin ke saudaranya Garut, semuanya tuh potong rambut. Ya. Kekerabatannya masih kuat. Itu yang masih agraris, masih di pedesaan, di kampung. Yang bapaknya petani, ngajarkan petani terus kepada anak-anaknya. Yang bikin dodol terus kepada saudara-saudaranya dan keluarganya. Terus kemudian yang kedua, menggantungkan pada nasib. Contoh orang petani itu, kalau lagi bagus, dia bisa menghasilkan hasil sawah yang melimpah. Namun ketika dihantam banjir, sawahnya nggak bisa panen. Ya, di musim kemarau dihantam panas yang sangat terik dan tidak ada hujan, petaninya juga mengalami nasib yang sama, kekeringan, nggak bisa panen. Ya, jadi menguntungkan kepada nasibnya seperti itu, maka susah. Curiga dengan hal-hal yang baru. Apabila ada hal yang baru dicurigai, contoh gini, orang-orang tua zaman dulu nggak mau masak menggunakan magicom, katanya yang bau lah, yang mungkin ya macam-macam lah, yang menimbulkan penyakit dan segala macamnya. Karena sekarang udah modern ya, tinggal dicolokin, istilahnya beras dimasukin, udah tunggu matang. Kalau dulu kan masih menggunakan kayu gitu kan. Lanjut, mengandalkan pada alam, ya. Kalau alamnya bersahabat, bisa panen. Alam yang nggak bersahabat, ya nggak bisa panen. Hidup berorientasi pada masa lalu, artinya di mana masyarakat itu hanya ngikutin perkembangan zaman nenek moyangnya dulu, ya. Terus gaya hidup masyarakat yang pasif dan pasrah pada nasib. Udah nasibnya begini gitu. Ya. Terus yang ketujuhnya, mobilitas masyarakat sangat rendah. Nah, itulah dikatakan bahwa karakteristik masyarakat yang agraris atau masih tinggal di pedesaan atau masih mengandalkan berhubungan dengan kesuburan tanah ya seperti ini. Ya. Nah, sedangkan kecenderungan masyarakat modern, ya kalau ini kan tadi masyarakat yang tradisional ya, agraris, masih berhubungan dengan kesuburan tanah. Nah, sekarang berarti tinggal di desa ya, ini di perkampungan. Sedangkan yang ini yaitu karakteristik masyarakat modernis atau modern yang tinggal di perkotaan. Mengendurkan norma dalam sistem kekerabatan. Sekarang kerabat itu boleh dikatakan udah nggak dipentingkan lagi. Yang penting dengan teman-teman tongkrongannya. Dengan tetangga nggak kenal. Ya, tapi orang-orang jauh di Facebook kenalnya banyak. Sama tetangga nggak teguran karena nggak saling kenal padahal rumahnya deket. Pola kehidupan lebih terbuka dan percaya bahwa nasib dapat diubah, kita tinggal di kota.
Ya, tinggal di kota, nasib bisa diubah. Ayo kita rubah. Hal-hal yang baru dipandang sebagai sesuatu pelajaran yang menantang. Kalau ada hal yang baru dipelajarin. Kalau saya ini seperti ini, bahwa orang-orang di kampung itu belajar menggunakan laptop pasti pada ketakutan. Di samping mungkin belum punya dan ketakutan. Nah kalau sekarang dengan laptop kita mudah belajarnya. Bahkan ini pelajaran menantang. Saya harus mengajarkan kalian dengan menggunakan seperti ini, apalagi saat di masa pandemi. Maka guru pun harus banyak belajar. Itu merupakan tantangan bagi seorang guru untuk mempelajari hal-hal yang seperti ini. Alam dipandang sebagai hal yang perlu dikuasai, ya, dikuasai, tapi bukan sebagai ketergantungan, tapi harus bisa dikuasai dan bisa ditaklukkan. Hidupnya berorientasi pada masa kini. Ubah kita harus seperti apa masa kininya? Gaya hidup aktif dan inovatif. Orang-orang di kota itu kan harus kreatif, ya, nggak berdiam diri saja, tapi mencari dan selalu mencari. Mobilitas masyarakat tinggi. Mobilitas itu berarti kesibukan orang-orang di kota itu tinggi ketimbang orang-orang di kampung. Kalau di kampung itu contoh ya, di kampung jam 4 sore udah nggak ada angkot. Di kota besar kadang-kadang angkot itu sampai tengah malam. Toko-toko di kota-kota besar kadang-kadang ada yang 24 jam, sedangkan di kampung sore-sore sudah pada tutup. Nah, itu dikatakan mobilitas. Mobilitas di kota itu sangat tinggi, sedangkan di pedesaan itu mobilitasnya sangat rendah. Nah, kita masuk kepada westernisasi. Ya. Westernisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu west yang artinya barat. Sehingga westernisasi itu sendiri adalah usaha meniru gaya hidup orang yang ke barat-baratan. Maka dikatakan westernisasi adalah gaya hidup yang ke barat-baratan. Padahal orang Indonesia rambutnya dimerah-merahin, warna kulitnya hitam, kecil pendek dimerah-merahin, ngikutin bule. Bule kan kecil tinggi, ya dimerahin cakep, dia udah merah sendiri lah. Kalau kita orang Indonesia udah kulitnya hitam dimerahin, ya nggak tahu kayak apa itu. Nih, modernisasi tidak membutuhkan westernisasi karena modernisasi bukanlah westernisasi. Kita boleh bergaya hidup modern tapi tidak ke barat-baratan. Kita orang Indonesia boleh modern tapi nggak ke barat-baratan. Tuh. Karena apa? Kita modern tidak butuh yang ke barat-baratan. Karena modern itu bukan gaya hidup yang ke barat-baratan. Nyambung ya anak-anak semuanya. Nah, nih. Ya kalau ini memang asli mungkin gaya anak pang ya, yang diikuti orang-orang Indonesia. Yang ikutin kulitnya bulu, orangnya kecil, duit aja nggak punya, ya nongkrongnya di pinggir jalan, bukan di kafe, bukan di mana, ya sambil ngamen lagi. Tuh, kalau orang luar negeri begini gaya hidup mereka, dia orang-orang kaya, orang-orang banyak duit, ya. Bentuk-bentuk perubahan perilaku dalam masyarakat. Yang pertama, perubahan gaya hidup. Dalam kehidupan masyarakat itu banyak. Ketika hidupnya susah, mereka biasa saja. Begitu dia sudah meningkat kehidupannya, gaya hidupnya berubah. Kemana-mana maunya pakai mobil, ya belanja maunya di mall, maunya barang-barang yang mewah. Belanja di pasar tradisional nggak mau. Itu kan gaya hidup namanya, ya. Kemudian perubahan perilaku yang berikutnya, perubahan pola pikir. Bahwa masyarakat yang tinggal di kota pasti pola pikirnya akan jauh lebih ke depan ketimbang masyarakat di pedesaan. Perubahan sosial ekonomi, ya. Artinya perubahan sosial ekonomi, kalau orang-orang yang mungkin banyak duitnya yang dikonsumsi juga terutama yang mahal-mahal. Orang tuanya kaya, duitnya banyak, sekolahnya di Al-Azhar yang SPP-nya mencapai di atas 1 juta lebih. Oh, jarang biasa, masuklah sekolah yang biasa, ya. Status sosial. Perubahan dalam cara berkomunikasi, ya. Gayanya orang kaya kadang-kadang komunikasi itu beda dengan orang yang biasa, ya. Juga perubahan dalam bahasa, bahasanya sudah yang aneh-aneh. Masyarakat di Jakarta ngomongnya lu gua, di kampung kan sampean, ya. Mana lo? Itu kan orang Indonesia, orang Jakarta.
Kalau di kampung di Jawa ya, pada tidak pundi, pundi gitu kan, mau kemana gitu kan. Ini kan bahasanya kan kalau sudah masyarakat modern ya bahasanya begitu, bahasa gaul mungkin menurut dia. Lanjut. Sikap kritis yang harus dikembangkan dalam perubahan sosial budaya yaitu identifikasi perubahan yang terjadi. Yang kedua, rasional, toleransi, selektif, dan partisipasi pada diajarkan waktu sebelumnya. Nah, ini merupakan gaya hidup orang-orang yang gaya hidupnya ke barat-baratan. Emang ini orang barat beneran, tapi diikuti orang-orang Indonesia. Kalau menurut saya sih, janganlah ikutin ke barat-baratan, ditato segala macem. Kalau yang kulitnya mulus, masih muda, bagus. Tapi kalau udah keriput dan nenek-nenek, udah tua, ya ular sangar jadi udah nggak sangar lagi. Kalau badannya masih bagus, iya. Tapi kan kita nggak akan muda terus selamanya. Kita akan merasakan tua. Baiklah anak-anak semuanya, ya. Pembelajaran kali ini sudah selesai dan jangan lupa minggu depan kita ulangan dan tetap harus ada rangkumannya dan dikumpulkan itu sebagian dari tugas kalian. Karena memang kita pembelajarannya online sehingga harus seperti itu ya cara penilaian oleh guru. Ya. Baiklah anak-anak semuanya, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.